Kita sedikit akan berbicara tentang musibah atau kesulitan. Biasanya atau pada umumnya, orang-orang kalau mendengar kata musibah, itu konotasinya adalah berkaitan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang tidak dikehendaki. Dan kita juga termasuk orang-orang yang berpikiran demikian, kebanyakan kita. Tetapi apakah benar bahwa musibah itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang tidak dikehendaki oleh kita? Nah, kalau kita lihat sebuah ayat di Al-Quran, yakni Allah pernah memfirmankan dalam sebuah ayat, "Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik." Apa saja yang menimpa dirimu berupa kebaikan, maka itu bersumber dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpa dirimu berupa keburukan, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Nah, menurut ayat ini ada dua jenis musibah, yakni musibah hasanah dan musibah sayyi'ah. Akan tetapi berbeda sumbernya. Kalau musibah hasanah bersumber dari Allah, dan kalau musibah sayyi'ah bersumber dari diri manusia itu sendiri. Maka musibah menurut ayat ini itu tidak hanya berkenaan dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang tidak dikehendaki oleh kita. Tetapi musibah juga bisa berkenaan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, dan sesuatu yang kita kehendaki. Hanya saja kalau musibah hasanah itu bersumber dari Allah, sedangkan musibah sayyi'ah bersumber dari manusia itu sendiri, dari kita semua. Nah, tentang musibah hasanah dan musibah sayyi'ah ini, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kalau musibah hasanah, artinya sesuatu yang menimpa itu baik, itu bersumber dari Allah, sedangkan kalau musibah sayyi'ah itu bersumber dari manusia. Kenapa musibah sayyi'ah tidak pernah dinisbahkan kepada Allah? Sebaliknya, kenapa kalau musibah hasanah tidak dinisbahkan kepada manusia? Karena Allah itu sebagai zat pencipta alam semesta dan semua jagat dan semua makhluk, Dia hanya menghendaki kemudahan, menghendaki kebaikan untuk seluruh makhluknya. Tidak satupun keburukan bersumber dari Allah, karena Allah hanya menciptakan kebaikan dan sama sekali tidak pernah menciptakan keburukan. Keburukan kalaupun ada di tengah-tengah kita, itu bukan bersumber dari Allah. Keburukan hanya bersumber dari manusia itu sendiri. Wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Dia tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Maka kemudahan itu bersumber dari Allah dan kesulitan bersumber dari diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana agar setiap kesulitan, sesuatu yang menimpa diri kita berupa keburukan, itu kita tetap anggap sebagai sebuah kebaikan? Maka itu berpulang kepada cara pandang kita dan persepsi kita terhadap sesuatu yang menimpa kita itu. Sesuatu yang menimpa kita pada awalnya adalah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kapan sesuatu itu menjadi buruk? Ketika ia dipersepsi buruk oleh diri kita sendiri. Maka semua yang tercipta di alam semesta ini dan semua yang terjadi pada kita semuanya ini awalnya adalah kebaikan semata-mata. Tidak ada keburukan. Ia baru bernilai buruk, baru dianggap buruk ketika kita manusia mempersepsinya sebagai sebuah keburukan atau buruk. Gunung meletus, apakah itu kebaikan ataukah keburukan? Sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Tergantung persepsi kita. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah keburukan, sebagai sesuatu yang menyulitkan, maka jelas gunung meletus itu merupakan keburukan bagi orang yang merasakannya sebagai keburukan. Tetapi bagi semesta, bagi alam sekitarnya, gunung meletus adalah bagian dari upaya regenerasi kosmologis agar alam kembali mengalami peremajaan,
perbaikan dan perubahan dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Maka tidak ada yang buruk bagi alam semesta ini kalau kita melihatnya tetap baik. Sebaliknya, meskipun sesuatu itu baik, tapi kalau kita mempersepsinya sebagai buruk, maka dia akan dilihat buruk oleh kita. Maka baik dan buruk dari suatu peristiwa itu tergantung pikiran kita, tergantung persepsi kita. Kalau kita melihatnya baik, maka kita akan melihatnya juga baik. Kalau kita mempersepsinya buruk, maka kita juga akan mempersepsinya juga buruk. Sesuatu baik kalau kita melihatnya baik, sesuatu buruk kalau kita melihatnya buruk. Nah, berkaitan tentang kesulitan dan kemudahan, biasanya sikap mental kita itu ada dua, yakni sabar dan bersyukur. Kapan kita bersabar? Kapan kita bersyukur? Bersabar biasanya dilakukan ketika kita mendapatkan kesulitan. Dan kapan kita bersyukur? Biasanya kita bersyukur ketika kita mendapatkan kemudahan atau kelapangan. Itu tidak salah. Ketika ada ungkapan, kalau kamu sedang sulit, bersabarlah. Kalau kamu sedang mudah, bersyukurlah. Itu tidak salah. Tetapi kalimat ini mencerminkan sebuah mentalitas yang sudah umum kita ketahui dan mentalitas yang sudah biasa kita kenali. Tetapi ada kalimat yang lain yang mencerminkan mentalitas yang lebih tinggi daripada kalimat yang pertama, yakni jika Anda sedang sulit, bersyukurlah, dan jika Anda sedang mudah, berbagilah. Nah, kalimat yang kedua ini lebih tinggi derajatnya ketimbang kalimat yang pertama. Maksudnya, orang yang mengemalkan ungkapan dalam kalimat yang kedua itu mencerminkan sikap mentalitas yang lebih tinggi ketimbang sikap mental yang tercermin pada kalimat yang pertama. Coba bandingkan antara dua kalimat ini. Pertama, jika engkau sedang sulit, bersabarlah. Jika engkau sedang mudah, bersyukurlah. Itu kalimat yang pertama. Bandingkan dengan kalimat yang kedua. Jika engkau sedang sulit, bersyukurlah. Dan jika engkau sedang mudah, berbagilah. Nah, sehingga bagi orang yang kelompok yang kedua ini, yang mencapai mentalitas yang kedua, itu maka tidak ada sesuatu yang membuat dia merasa susah. Karena kesusahan pun, kesulitan pun bagi dia adalah sesuatu yang baik, yang harus dia syukuri. Dan ketika dia sedang mudah, dia saatnya berbagi kepada siapapun. Maka sehingga bagi dia, kesulitan bukan sesuatu yang menyulitkan, tapi kesulitan juga bagi dia adalah sesuatu yang merupakan kebaikan bagi dirinya. Mudah-mudahan apapun yang menimpa kita, baik musibah hasanah maupun musibah sayyi'ah, tetap semuanya menjadi sarana kita untuk mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melihat sesuatu di alam nyata ini yang terjadi pada kita kecuali dengan persepsi yang baik dan hati yang penuh dengan kesyukuran. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Rubba ta'imin syakirin a'zamu darajatan min sha'imin sabirin." Banyak orang yang makan dan bersyukur lebih tinggi, lebih besar derajatnya, lebih besar kapasitasnya atau kualitasnya, lebih agung derajatnya ketimbang orang yang berpuasa dan bersabar atas puasanya. Kata puasa dan makan di sini maknanya bukan hanya makan, memasukkan makanan ke mulut, tetapi ada mencerminkan kondisi kemudahan dan kesulitan. Jadi orang yang mudah bersyukur itu lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang sedang susah dan bersabar. Jadi orang yang bersyukur ketika sedang mudah, derajatnya lebih tinggi ketimbang orang yang bersabar dalam kesulitan. Nah, jika bersyukur saat kemudahan diterima saja lebih tinggi derajatnya ketimbang bersabar saat kesulitan, maka apalagi jika syukur itu diekspresikan pada saat tengah menghadapi kesulitan atau musibah sayyi'ah. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam kelapangan dan kemudahan dan tetap melihat sesuatu sebagai kebaikan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berproses bergerak menjadi lebih baik. Amin ya rabbal